Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Dingran menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, "Meskipun saya tahu bahwa Anda sangat tulus untuk membantu Ding Yue, tetapi saya rasa sangat mustahil untuk bisa balas dendam. Itu karena orang yang sudah membunuh ibu Ding Yue adalah ketua cabang aliansi abadi di kota Qian yaitu Jiang Ya, ucap Dingran. Jiang Ya, Daosian bintang 5 yang pernah melukai saudara saya Lang Tian. Ternyata dia adalah orang yang membunuh ibu Ding Yue. Hahaha, meskipun perbedaan antara kekuatan saya masih cukup jauh. Namun jika itu Jiang Ya, maka jauh lebih mudah untuk ditangani, ucap Xiaoyan. Anda benar, jika itu hanya Jiang Ya, tidak mungkin rumah lelang klan Ding saya takut padanya. Namun apakah Anda sadar di belakangnya adalah keberadaan seluruh dewa dari aliansi abadi, ucap Dingran. Aliansi abadi memang sangat kuat, tetapi masih ada banyak kekuatan dunia yang berjuang untuk melawannya. Jika semua kekuatan ini disatukan bersama, maka aliansi abadi masih bisa hancur. Kegelapan tidak akan berlangsung selamanya. Fajar mungkin datang terlambat, tetapi itu akan tiba, ucap Xiaoyan. Dingran Tao memandang Xiaoyan dengan sangat cermat, setelah itu dia memandang rubah guntur dan Netherdock di sebelahnya. Itu sudah menjadi bukti bahwa Xiaoyan jelas tidak sederhana. Kemudian dia menoleh ke arah Ding Yue yang sedang menangis. Dia merasa sangat tertekan melihat putri kesayangannya seperti ini. Dingran menghela nafas panjang lalu berkata, "Gadis, tahukah kamu bahwa jalan di depan akan berdarah dan bergelombang? Dan bahkan mungkin kematian. Apakah kamu benar-benar mau mengambil resiko seperti itu?" ucap Dingran memandang Ding Yue dengan penuh kasih sayang. Mungkin dia tidak berani membayangkan anak yang telah berada di bawah perlindungannya akan berada di medan perang. Dingran sangat takut akan kehilangan Ding Yue yang merupakan putri kesayangannya. Ding Yue lalu berkata, "Ayah, putrimu ditakdirkan untuk bergerak maju dan tidak bisa terperangkap di kota Qian. Aku tidak ingin keluarga Ding kita hidup berdampingan seumur hidup dengan musuh yang sudah membunuh ibuku. Aku ingin menjadi kuat dan membalaskan dendam ibuku," ucap Ding Yue berhenti menangis. Mata merahnya tampak ada kemarahan yang membara. Tentu saja klan Ding selalu diperas oleh aliansi abadi dalam beberapa tahun terakhir. Dan selalu mengisi hati Ding Yue dengan kebencian. Dingran lalu berkata, "Ini adalah akhir dari masalah ini, aku sudah tidak bisa menghentikanmu lagi. Bahkan jika ayah melakukannya itu tetap tidak berguna. Maafkan ayah karena selama ini memperlakukanmu dengan sangat egois. Mungkin karena ayah selalu ingin melindungimu, tetapi sekarang ayah sadar bahwa terkadang melanggar juga merupakan hal yang baik," ucap Dingran akhirnya tersenyum hangat. Ding Yue juga terkejut saat melihat persetujuan dari ayahnya. Dingran menoleh ke Xiaoyan dan berkata dengan serius, "Adik laki-laki, saya harap Anda akan menepati janji Anda untuk melindungi putriku dengan hidupmu," ucap Dingran. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, "Sebagai anggota tim saya, selama saya hidup maka saya harus sepenuhnya melindunginya," ucap Xiaoyan. "Baik, sekarang orang tua ini akan memberimu sedikit bantuan. Tidak mudah untuk bisa melewati lubang cacing terakhir ini dengan menggunakan bahtera milik Anda. Oleh karena itu, saya akan memberikan salah satu koleksi terbaikku," ucap Dingran tertawa terbahak-bahak. Ia menjentikan tangannya dan bahtera seukuran telapak tangan muncul. Munculnya bahtera ini memberikan perasaan kemegahan yang luar biasa. Bahtera seukuran telapak tangan itu dengan cepat berubah menjadi ketinggian 100 kaki. Sebuah bahtera yang sangat besar dan megah muncul di depan semua orang. Volumenya sedikit lebih besar dari bahtera tabut Xiaoyan. Tetapi tidak diragukan lagi pada tingkat produksi ini semuanya menggunakan bahan modern dan unik.
Seluruh lambung bahtera menyajikan tekstur keras dan tebal. Di sisi haluan ada 4 mata binatang merah, dan di sisi lambung ada 2 sayap besar seperti sayap binatang ajaib. Dingran berkata dengan bangga, bahtera ini berasal dari tangan Tuan Zhang Wenzi. Putri ketua mencurinya untuk diberikan kepada saya, ucap Dingran memandang Ding Yue, matanya bersinar dengan kecemerlangan. Ding Yue lalu berkata, "Ayah, siapa yang mencuri? Pada saat itu bahtera ini adalah barang rusak. Dan saya telah memperbaikinya, itu bukan mencuri. Ayah, kamu hanya harus berhati-hati untuk berbicara," ucap Ding Yue dengan marah. "Hahaha, baiklah, karena bahtera ini sudah diperbaiki olehmu. Maka ayah akan memberikannya kepadamu," ucap Dingran tersenyum lembut. "Bukankah ayah sangat cerdik untuk memperbaiki bahtera ini? Saya menggunakan dana saya sendiri, bagaimana bisa Anda mengatakan bahtera ini hadiah dari Anda?" ucap Ding Yue. Dingran tiba-tiba tertawa sangat keras ketika mendengar itu. Dan semua orang ikut tertawa melihat perdebatan antara ayah dan anak perempuannya. Ding Yue menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, bahtera ini adalah milikku. Jangan mendengarkan omong kosong dari ayahku, dia hanya ingin kita berhutang budi padanya," ucap Ding Yue. "Itu tidak benar, ayah telah kehilangan banyak uang sebelum membelinya kembali. Bahkan jika kamu memperbaikinya setidaknya ayah memiliki kredit," ucap Dingran masih membela dirinya sendiri. "Lihat, ayah mana yang bisa menjadi sangat perhitungan seperti ini. Milikku adalah milikku, dan milikku tetap milikku, itulah seorang ayah yang sangat dermawan," ucap Ding Yue. Dingran tertawa dan tidak bisa menjawab lagi, dengan kepintaran mulut Ding Yue bahkan ayahnya tidak pernah menang melawannya. Semua orang berkemas dan datang ke bahtera baru mereka yang lebih atmosfer dan megah daripada bahtera tabut. "Bahtera ini sangat sempurna," ucap Xiaozan juga mengaguminya. "Tahukah kamu bahwa nona muda ini menghabiskan banyak energi dan waktu untuk memperbaiki bahtera ini? Bahtera ini awalnya adalah bahtera tingkat 1 namun sekarang hanya dapat dianggap sebagai bahtera kelas 2," ucap Ding Yue berkata dengan bangga. "Itu karena proses pembuatannya sangatlah rumit, itu membutuhkan pemahaman yang luar biasa." Xiaoyan lalu berkata, "Mulai sekarang kita akan memberikan nama bahtera ini menjadi bahtera interior tabut," ucap Xiaoyan. Meskipun setiap orang memiliki perasaan mendalam terhadap bahtera tabut Xiaohutian, namun rintangan di depan membutuhkan bahtera yang lebih kuat untuk terus berjalan. Oleh karena itu, setiap orang sangat setuju untuk menempati bahtera baru mereka. Kerumunan dengan cepat memindahkan semua barang dari bahtera tabut ke bahtera baru mereka. Setelah itu Ding Yue mengurangi ukuran bahtera tabut menjadi seukuran telapak tangan dengan bola lampu yang dikompresi. Dan memberikannya kepada Xiaoyan. Ding Yue menoleh ke ayahnya lalu berkata, "Ayah, sudah waktunya Anda untuk pergi, setelah melewati lubang cacing terakhir kita sudah mencapai bintang Hongmeng," ucap Ding Yue. "Gadis, sekarang kamu sudah semakin dewasa, mulai sekarang. Keputusan apapun yang kamu ambil ayah akan selalu mendukungmu. Sekarang ayah hanya bisa mengharapkan yang terbaik bagimu," ucap Dingran memeluk Ding Yue. Setelah itu Dingran berjalan menuju ke arah Xiaoyan lalu berkata lagi, "Adik laki-laki, saya percayakan putri saya kepada Anda. Saya sangat mengharapkan Anda untuk mendapatkan hasil yang terbaik saat mengikuti kompetisi ini," ucap Dingran. Setelah mengatakan itu Dingran meninggalkan bahtera interior tabut dan pergi. Ia memberikan isyarat dan bahtera interior tabut tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang. Di sekitar lambung 2 sayap besar keluar, saat bahtera interior tabut mendekati lubang cacing. Mereka melihat Luoseng yang masih terjebak dengan bahteranya yang hancur. Melihat kesempatan ini Ding Yue menghentikan bahtera interior tabut dan datang ke bahtera Luoseng. Terlihat Luoseng sedang berbicara dengan seorang pria parubaya dari klan Ding. Pria itu berkata, "Tuan muda Luoseng, keluarga Ding saya sama sekali tidak bisa membantu bahtera tabut milik Anda.
Anda bisa membawa kembali 1 miliar koin emas milik Anda, ucap pria paruh baya itu memberikan 1 miliar koin emas. Bukankah Anda sepakat untuk memperbaiki bahtera saya dengan harga 1 miliar koin emas, ucap Luo Sheng. Ya, jika kami menolak perintah Nona muda Ding Yue maka kami benar-benar dikeluarkan dari klan Ding. Sekarang saya tidak mampu memperbaiki kerusakan yang dialami bahtera Anda. Oleh karena itu, saya menyerah sampai di sini, ucap sosok pria paruh baya. Anda adalah orang yang bodoh, sekarang tunjukkan kepada saya tempat lain yang bisa memperbaiki bahtera saya, ucap Luo Sheng dengan ekspresi marah. Tiba-tiba sebuah suara wanita terdengar, sayangnya di lubang cacing raksasa ini telah dimonopoli oleh keluarga Ding saya. Sekarang di tempat ini hanya ada armada keluarga Ding saya, ucap Ding Yue. Luo Sheng mendengar ini tubuhnya tiba-tiba bergetar, di sisi lain anggota dari keluarga Ding menangkupkan kedua tangan ke arah Ding Yue. Nona Ding Yue, tolong untuk melupakan dendam di antara kita sebelumnya. Saya mohon kepada Anda untuk memperbaiki bahtera saya, ucap Luo Sheng. Tentu saja saya bisa memperbaiki bahtera Anda, tapi saya membutuhkan banyak biaya untuk memperbaiki ini, ucap Ding Yue. Luo Sheng tersenyum pahit mendengar ini, dia tahu bahwa dia akan diperas secara kejam oleh pelacur di depannya. Ding Yue lalu berkata, tunjukkan barang berharga Anda. Jika ada sesuatu yang menarik maka saya akan memperbaiki bahtera Anda. Saya akan memberimu waktu 1 menit untuk berpikir. Setelah waktu yang ditentukan habis maka dengan senang hati saya meninggalkan Anda, ucap Ding Yue. Luo Sheng sangat panik mendengar perkataan Ding Yue, segera dia mengeluarkan harta yang ada di dalam cincin penyimpanannya. Nona Ding Yue, saya punya tulang naga, dan ada puluhan teknik bertarung tingkat domain, ucap Luo Sheng sudah mengeluarkan semua barang miliknya. Ding Yue terus mencari sesuatu yang berguna di tumpukan harta yang dikeluarkan oleh Luo Sheng. Setelah beberapa saat Ding Yue melihat gulungan yang rusak dan segera mengambilnya. Begitu Ding Yue memegang gulungan itu ekspresi wajahnya terkejut saat bergumam. Ini adalah gambar dunia fantasi World of War, gumam Ding Yue. Ding Yue melihat ke arah Luo Sheng lalu berkata, saya akan mengambil gulungan ini untuk biaya memperbaiki bahtera Anda, ucap Ding Yue. Nona Ding Yue, gulungan ini merupakan pemberian dari leluhur saya. Mohon Nona Ding Yue mengambil sesuatu yang lain, ucap Luo Sheng sangat enggan melihat Ding Yue tertarik dengan gulungan ini. Bagi Luo Sheng gulungan ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ding Yue lalu berkata, jika Anda tidak memberikan gulungan ini maka saya bisa pergi dari tempat ini, ucap Ding Yue. Tunggu, saya akan memberikan gulungan ini kepada Anda, ucap Luo Sheng menahan kebencian yang mendalam terhadap Ding Yue. Ia berencana membunuh Ding Yue saat berada di lubang cacing. Dengan begitu segala sesuatu yang menjadi miliknya akan direbut kembali. Hanya saja pada saat ini dia harus mengatupkan gigi dan menyerahkan gulungan itu kepada Ding Yue. Saat menerima gulungan ini Ding Yue menghampiri anggota klan Ding. Dia mengumpulkan semua orang dan menginstruksikan untuk memperbaiki bahtera Luo Sheng. Setelah itu Ding Yue menaiki bahtera interior tabut dan memasuki lubang cacing kecil. Tidak lama kemudian terlihat bahtera emas milik aliansi abadi datang dari kejauhan. Saat semua orang melihat bahtera ini, mereka segera memberikan jalan. Saat semua orang memberi jalan hanya bahtera interior tabut milik Xiaoyan yang tidak memberikan jalan sama sekali. Semua orang sangat terkejut dengan tindakan yang diambil oleh bahtera interior. Pada saat yang sama kedua bahtera dari kuil 10.000 iblis dan bahtera dari kuil kuno datang. Saat melihat bahtera interior tidak memberi jalan untuk bahtera emas. Orang-orang dari kuil kuno sangat terkejut, mereka tidak menyangka akan ada orang yang berani melakukan tindakan itu. Si Xie berdiri di atas bahtera dan menatap bahtera interior dengan sangat cermat. Baru saat itulah dia tahu bahwa mereka sebenarnya Xiaoyan En dan pasukannya. Di sisi lain Ziyi dan Wenqi juga memandang bahtera interior tabut milik Xiaoyan. Mata mereka menatap ke arah Xiaoyan lalu berkata, luar biasa.
Bahkan mereka memiliki bahtera kelas 2, sekarang mereka berani menghalangi jalan aliansi abadi. Tampaknya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, ucap Zei. Di dalam bahtera emas sosok Jiang Ya perlahan-lahan keluar dan menatap dingin ke bahtera interior tabut. Ia berkata, jika Anda tidak minggir sekarang saya akan menghancurkan bahtera ini, ucap Jiang Ya. Sebuah suara bergema tiba-tiba terdengar. Jika Anda memiliki kemampuan, maka saya ingin melihat apakah Anda mampu menggores bahtera saya, ucap Xiaoyan. Setelah kata-katanya terdengar di telinga semua orang, sosok Xiaoyan keluar dan berhenti di sisi atas bahtera interior tabut. Itu ditemani oleh rubah guntur dan netherdock. Oh, ini sebenarnya orang yang hanya bisa bersembunyi mencari perlindungan, ucap Jiang Ya merubah ekspresinya saat melihat adanya rubah guntur dan netherdock. Ia tahu netherdock dan rubah guntur melebihi kekuatannya. Segera dia menatap Xiaoyan saat berkata lagi, saya ingin melihat apakah Anda masih bisa arogan saat memasuki kompetisi atas nama benua, ucap Jiang Ya. Saat ini Jiang Ya sama sekali tidak bisa mengambil tindakan. Tetapi setelah memasuki kompetisi atas nama benua, maka kedua monster itu tidak akan bisa memasuki kompetisi. Pada saat itu dia akan membunuh Xiaoyan dan semua kelompoknya. Xiaoyan tersenyum dingin lalu berkata, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menemani Anda hingga akhir, ucap Xiaoyan. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tidak bisa untuk tidak menahan air liur mereka. Itu karena seorang pemuda itu sangat berani memprovokasi Jiang Ya, ketua cabang dari aliansi abadi. Jiang Ya sangat marah dengan kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Dia segera mengubah arah bahtera emas dan menghindari bahtera interior tabut. Di sisi lain, Xie dari kuil 10.000 iblis juga terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimana mungkin Jiang Ya mengalah dan mengambil jalan memutar? Kejadian ini membuat seluruh pasang mata merasakan kekaguman pada kelompok Xiaoyan. Pada saat yang sama bahtera interior tabut dan bahtera emas memasuki lubang cacing secara bersamaan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.